Successful Emmanuel Ministry. Shalom. Hari Minggu yang berbahagia bagi kita semua untuk kembali berkumpul untuk ibadah online bersama-sama. Saya percaya bahwa waktu kita beribadah bersama-sama, Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di sini. Saya percaya hadirat yang sama yang kami alami di tempat ini juga akan dialami oleh Bapak Ibu di rumah. Dan kami percaya bahwa setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan mengalami kekuatan dan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita datang dengan haus dan lapar akan Dia. Karena kita tahu bahwa ibadah kita bukanlah ibadah rutinitas biasa, tapi ibadah yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ibadah yang dipenuhi oleh kasih kuasa Tuhan. Dan ibadah yang dipenuhi oleh lawatan dan jamahan Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Biar setiap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita tertuju kepada Dia yang patut menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami berkumpul untuk ibadah online di tempat ini. Dan kami percaya bahwa semua umat-Mu, baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini, kami mengalami hadirat-Mu. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mengalami lawatan, jamahan Tuhan. Dan Engkau yang kami rindukan di pagi hari ini. Sewaktu kami datang beribadah, kami tidak melihat siapa manusia yang ada di hadapan kami. Tapi kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami. Karena Yesus adalah Immanuel yang menyertai kami, mengasihi kami, bahkan peduli akan kehidupan kami. Kami datang dengan penuh sukacita karena kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan itu pasti akan disertai oleh mujizat yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian. Bahkan untuk kebenaran firman akan kami dengarkan. Engkau juga berbicara melalui hamba-Mu. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa untuk dapat memperlengkapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap bersorak-sorai katakan amin. Amin. Kami percaya hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Kita bersorak-sorai karena Dia dahsyat, luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Aminkan saudara. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita deklarasikan melalui lagu ini. Dia maha besar dalam kehidupan kita. Maha mulia di dalam pekerjaannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan sekali lagi. Yesus. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus Yesusku, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus. Para pria amin, amin. Wanita haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Amin.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus binasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus binasa. Amin, amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. 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 Kami mau menari karena Tuhan kami maha besar. Dia luar biasa. Yesus kami luar biasa. Kami bersorak menari di hadapannya. Ho, ho, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari. Come on. Di hadapan Rajaku. Mari semua Bapak Ibu yang ada di rumah menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Hey, oh, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Katakan lagi. Oh, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari. Mari menari semua. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Dia yang maha besar, Terbaik bagi Allah kita. maha kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau bersama dengan kami. Yes. Biar hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hendak menghampiri setiap kami anak-anak-Mu. We worship you God. Kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun saat ini kau sedang berada. Engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari dalam 1-2 menit ke depan. Mari kita mau ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Mari angkat suara mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Oh Rabashandala balala. Thank you Jesus.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. We worship you, God. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Mari hanya yang wanita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan, mari sama-sama nyanyikan di hadapan Dia. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan, makasih Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
hari ini biar musik angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan menyembah Dia Bapak Ibu. Tidak sekali Tuhan menolong dalam hidup kita. Tidak sekali Tuhan dalam hidup kita. Tidak sekali Tuhan menolong setiap persoalan kita. Tapi Dia berkali-kali datang dalam hidup kita. Dia berkali-kali menghampiri kita waktu kita jatuh. Dia Allah yang berkali-kali menggendong setiap kita waktu kita tergeletak. Sekalipun persoalanmu masih ada Bapak Ibu, sekalipun doa-doa kita belum dijawab Tuhan sampai dengan hari ini, tapi biar hari ini kita mau belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau tetap percaya di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, mari angkat suaramu berseru, mari berseru di hadapan Tuhan. Mari dengan segenap hati kita hari ini, mari dengan segenap hatimu, mari dengan segenap hatimu katakan, berkali-kali Kau menolong. Amin, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Iman hari ini di hadapan Tuhan, apapun keadaan kita, mari sama-sama nyanyikan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Engkau setia, Yesus setia. Berkali-kali tolong hidup kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Jangan khawatir saudara-saudaraku. Allah itu senantiasa berperan serta dalam setiap bidang kehidupan Anda. Dan sementara hal ini mungkin mudah untuk dipahami pada masa-masa di mana kita dalam keadaan susah. Percayalah saudaraku. Walaupun berkali-kali kita meminta pertolongan, kadang Tuhan belum bisa menjawab. Tetapi percayalah, Allah ada dalam segala sesuatu. Dan Dia mau menolong kita. Dia membentuk kita supaya kita menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Kalau engkau percaya engkau sudah ada di sini, engkau siap berfirman. Sampaikan isi hatimu kepada anak-anakmu Tuhan. Agar kami semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Yesus katakan amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi saudara yang di Instagram, yang melalui YouTube. Kita sama-sama hari ini akan mendapatkan tema khotbah saya, Allah ada di dalam segala sesuatu. Mari kita baca dulu kitab ayat panduannya, Mazmur 89. Mazmur 89 ayat pertama. Kita lihat Mazmur 89 ya. Nyanyian dia pengajaran Etan orang Izrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Ayat 3, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan. Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Ayat 8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat, engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Ayat 13, utara dan selatan engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup di dalam cahaya wajah-Mu. Ayat terakhir, ayat 17, dengar baik-baik. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Allah itu berperan serta dalam setiap kehidupan manusia. Dan sementara hal ini mungkin mudah untuk dipahami pada masa-masa senang. Hal ini juga berlaku pada masa-masa susah. Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Maka hari ini saya katakan pada saudara semua, ketika Anda dalam keadaan sulit, dalam keadaan lagi diberkati, ingat, Allah berperan dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu, kenapa firman Tuhan kata, takutlah akan Allah. Karena dari semua kejadian yang dialami oleh setiap manusia, termasuk saya, itu ada dalam genggaman Tuhan. Kita tidak berdaya menghadapi apapun. Apapun yang Tuhan mau, sekuat apapun Anda, sebanyak apapun harta Anda, tidak akan bisa menahan diri dari perbuatan Allah atas kita. Mengapa Allah itu mau melakukan segala bentuk keinginan hatinya hanya untuk membentuk manusia? Karena supaya manusia itu takut akan Tuhan pertama, kedua supaya sadar bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu belakangan ini di dalam pelayanan saya, sampai saya berkata pada diri saya sendiri, apakah saya harus stop melayani pekerjaan Tuhan di dalam penyembuhan?
Karena dalam pikiran saya, setiap kita mengadakan KKR, pasti Tuhan mau kita kuat. Oleh karena itu penting sekali berpuasa untuk berjaga-jaga. Karena iblis tidak suka kepada kita. Karena apa yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sedangkan Tuhan itu musuhnya adalah setan. Jadi tadi malam saya ada berpikir seperti itu. Apa sementara waktu aku stop dulu kesembuhan. Tuhan bilang tidak. Aku mau kamu tetap kuat. Jadi disitulah timbul. Saya tawar-menawar. Maka keluar ayat ini. Allah itu ada dalam segala sesuatu. Jangan kita bimbang. Jangan kita takut. Maju terus. Sampai Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan punya rencana besar atas kehidupan orang yang mau melayani. Maka tadi waktu saya belajar lagi, saya mencatat lagi, saya lihat wow, ternyata di balik urapan itulah kuasa itu nyata. Maksudnya apa? Kalau saya nggak alami sendiri, saya nggak tahu. Sampai istri saya bilang, hari ini papi beda ya. Kelihatan seger sekali. Karena saya bilang, saya sudah berdamai dengan batuk saya. Saya sudah gak pikirin lagi. Karena Tuhan katakan, memang aku sedang persiapan kamu. Oke. Dia barusan bilang apa? Kok gak kamu santai? Kamu main-main pelayanan. Saya orangnya memang julos, jujur dan polos. Itulah saya. Memang saya suka main. Saya sukanya tuh senang-senang. Padahal kan pekerjaan menunggu. Oke, saya akan tanya sama Shirley. Sebenarnya pelayanan saya itu harus serius bukan? Mengandalkan keseriusan enggak? Karena menghadapi iblis loh. Makanya saya bilang, Yos tolong ajak puasa semua. Kau enggak kuat. Harus puasa. Bahkan Robin pun mantu saya bilang, papi puasa. Anak saya tiba-tiba, Catherine, papi puasa. Di balik puasa itu ada kuasa. Karena kita butuh urapan. Ini yang dimaksud Allah ada dalam segala sesuatu. Di dalam kita berpuasa, kita menghadapi hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat itu turun, kita nggak merasa apa-apa lagi. Karena tubuh kita dipakai dia. Itu. Nah, jadi kalau kita melawan kekuatan dunia, kita pasti kalah. Oleh karena kita butuh roh. Maka Catherine bilang sama saya, papi ingat ya, tadi malam saya berjumpa dengan dia. Jadi saya pikir ya dia dipakai Tuhan. Saya butuh walaupun itu anak. Saya telepon, Trin, papi mau konsultasi dengan kamu. Dia tertawa. Halo, konsultasi sama saya? Iya. Papi perlu bicara dengan kamu. Oh gampang Pi. Datang aja ke rumah. Kebetulan Robin lagi tidur. Dia lagi kurang enak badan. Kita bicara berdua. Datang saya ke rumahnya. Papi ingat, tubuh, jiwa, dan roh. Papi jangan pikir tubuhnya. Tubuh itu memang lemah. Tubuh tidak akan bisa menjadi kuat tanpa roh. Roh itu yang dipelihara. Roh itu yang harus dibangun. Roh itu yang harus diisi. Roh itu yang harus dikasih makan. Papi kurang kasih makan roh itu. Sadar saya. Yaitu firman. Ketika firman itu masuk di dalam diri kita. Dia bicara lalu keluar kuasa. Oleh karena itu kenapa kalau papi lagi khotbah penyakitnya nggak ada. Papi bisa sakit gigi, sakit giginya hilang. Diarenya hilang. Penyakit apapun bisa hilang karena saat itu tubuh papi lagi dipakai sama Tuhan. Karena papi sedang kasih makan roh itu.
jiwanya mengikuti apa yang ada di dalam roh itu. Ketika roh itu diam di dalam tubuh papi, di dalam jiwa papi, maka damai itu ada. Maka itu yang dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Yang tidak lebih dari kekuatanmu. Coba papi baca deh. 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa dikatakan pencobaan biasa? Karena tidak beda sekali dengan pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Di kayu salib sampai berdarah-darah. Sampai tersiksa. Berjam-jam. Kamu biasa. Nggak sampai keluar darah kok. Kenapa kamu mikirin? Karena ketika kamu dicoba, kamu pasti bisa menanggungnya itu. Kenapa? Karena dia sudah pikul. Kesengsaraan itu di kayu salib. Oleh karena itu saya katakan pada saudara semua yang ada di rumah. Kalau saat ini kau sedang mengalami hal itu, percayalah bahwa Tuhan menderita lebih berat. Walaupun saat ini Anda sedang sakit kanker. Tidak separah yang Yesus rasakan ketika di kayu salib. Tapi ketika kamu mengucap syukur, kamu berterima kasih pada Tuhan. Nanti saya ada kesaksian yang bagus. Supaya Anda nanti percaya. Saya sudah lakukan beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan kalau aku batuk. Terima kasih kalau Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau tidak aku lupa, aku gak ingat. Aku masih senang bermain-main. Apa dia bilang? Kamu bukan anak kecil lagi. Tapi kemarin tetap aja aku pergi sama Jono. Ya Jon? Main layangan saya mau Jono. Karena untuk hilangin stres. Jono yang gulungin, saya yang main. Ntar waktu dia tarik, saya yang gulung. Untuk hilangin stres. Kau pendeta bisa stres juga ya? Ya bisa lah. Karena saya manusia. Saya butuh hiburan. Oleh karena itu saya butuh Anda untuk bisa mendukung saya. Tanpa dukungan Anda saya tidak kuat. Saya manusia biasa yang masih butuh hiburan. Sampai saya pikir-pikir, saya mau tutup lagi pakai awning. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu gak bisa main layangan lagi gitu. Kalau itu ditutup kamu gak bisa, benar juga ya. Nah, sebab Allah itu setia. Tommy, saya bicara sama Anda. Betul gak kesetiaan Allah tidak pernah bisa diukur. Sejauh timur dari barat, segitu jauhnya kesetiaannya. Lebih daripada itu. Aduh, kalau kamu tahu dia setia, kenapa kamu khawatir? Kalau kamu tahu dia setia, kenapa kamu takut? Yang penting begini, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam segala kejadian. Segala apapun yang terjadi tetap mengucap syukur. Nah, ada satu kejadian. Seorang perempuan, ibu-ibu, oma-oma, dia pendoa syafaat. Bahkan kepala pendoa dari sebuah gereja besar di Indonesia. Dia punya anak tunggal, satu wanita. Umur 17 tahun. Sangat disuka oleh seluruh jemaat. Cantik, baik, mengagumi, dan membuat orang suka dengan dia. Anaknya sopan sekali. Begitu sopan tuh, kalau orang sopan tuh ya sama enggak sombong, itu menarik perhatian kan. Di seluruh gereja disuka. Karena cantik sekali anaknya. Selalu senyum. Dia gak peduli itu orang tua. Dia gak peduli orang jelek. Dia gak peduli orang miskin. Dia hormati semua. Karena mamanya seorang pendoa syafaat. Sekali waktu terjadilah hal-hal yang tidak terduga. Si oma pendoa orang sakit. Dia nyembuhin orang sakit banyak. Boleh kata kalau dikatakan bersaing dengan Pak Andreas. Dia juga pendoa orang sakit. Sekali waktu diujilah dia. Memang benar bahwa semakin tingginya pohon, semakin besar badai yang menerpa. Betul? Maka saya katakan Anda yang di rumah. Semakin Anda dipakai Tuhan, ingat, semakin banyak godaannya akan menyerang. Maka waspadalah, pakailah selengkap senjata rohani itu. Ya,
selengkap-lengkapnya pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya setiap kejadian apapun, senjata kita firman. Pakai firman Allah. Menurut firman Allah katakan seperti itu. Iblis takut. Nah si Encim ini tiba-tiba terkejut anaknya sakit. Apa enggak bingung dia? Dia doain anaknya sakit. Seminggu enggak sembuh. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku nyembuhin orang kayak Pak Andreas. 1 hari langsung sembuh. Kenapa ini sampai berminggu-minggu? Sampai akhirnya anaknya lupa ingatan. Bayangin anak 17 tahun. Orang semua suka dengan dia. Bahkan berapa banyak pria yang mau menjadi kekasihnya. Sampai mulai meninggalkan dia. Kenapa? Karena mulai kacak-kacakan. Mulai tidak mau nyisir. Mulai tidak mau dandan. Mulai pakai baju sembarangan. Nah si mamanya bingung. Anak tunggal. Dia single parent. Suaminya meninggal. Dia tanya Tuhan. Tuhan kenapa? Kalau engkau ada dalam segala sesuatu. Kenapa kau tinggalkan aku? Tapi firman Tuhan katakan. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Betul? Tapi buktinya Tuhan aku ditinggalkan. Mulai mengeluh. Mulai menyalahkan. Padahal pendoa syafaat. Padahal penyembuh. Itulah sebabnya. Semakin kamu tinggi. Semakin berat cobaan. Waktu saat cobaan itu datang. Kamu tidak kuat bertahan. Akhir anaknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Sampai habis uangnya untuk berobat. Tuhan bikin dia hopeless, bikin dia habis. Dia bilang, Tuhan di mana engkau? Di mana engkau? Mengapa ini bisa terjadi? Aku tidak mengerti. Kenapa anakku seperti ini? Dia tidak mulai ke gereja. Dia malu. Gembala sampai jemput suruh balik. Kamu pendoa syafaat gereja ini. Kamu sedang dicoba. Tapi kok tega coba seperti ini. Mulai menyalahkan Tuhan lagi. Hati-hati dengan mulut. Dia datang ke rumah sakit jiwa. Satu minggu dokter katakan anak ini tidak gila. Bisa pulang. Lalu dia bawa pulang. Di rumah bukan makin benar, makin gila anaknya. Katanya sembuh. Mulai mama, di mana mama saya? Ini mama lu. Mama saya bukan kamu. Dia udah gak kenal mamanya. Dia mandi, buka baju di jalanan. Udah cantik anaknya. Habis itu ibunya. Nangis kejer. Kok anakku jadi begini? Waduh malu dia. Dia berdoa. Akhir timbullah iman. Waktu saat dia buka Alkitab. Pencobaan yang kamu alami. Pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Ayat ini membuat dia sadar. Dia katakan apa depan Tuhan? Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Aku menyerah. Memang aku bersalah. Aku tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekarang aku paham Tuhan. Apabila semua ini bisa terjadi. Semua karena Tuhan yang memberikan izin terjadi. Kita buka Mazmur 23 ayat ketiga. Dia menyagarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sehingga kita bisa dapat menanggung. Karena dia menuntun kita di jalan yang benar. Tidak ada Tuhan punya rencana jelek.
Karena Tuhan mau kamu kuat. Supaya kamu bisa menjadi saksinya. Pencobaan bisa datang dalam bentuk ujian terhadap iman kita. Dia mungkin melibatkan sesuatu yang muncul tiba-tiba dan membuat Anda merasa tak berdaya. Ini kejadiannya. Tiba-tiba kan, lagi sedang naik daun, lagi sedang disuka oleh semua gereja. Bahkan sampai gereja sebelah, gerejanya dia bilang, Bu bisa nggak jadi pendoa syafaat di sini? Karena ada dia, gereja itu bertumbuh. Gereja yang tadi cuma 400 orang, bisa sampai 60.000 orang. Itu karena ibu ini. Diperebutin sama gereja yang satunya. Yang sedang bersaing itu di Surabaya. Itu pendoa syafaat. Apa yang terjadi malam itu? Si encim tua ini, ketika dia ingat Tuhan menuntun dia di jalan yang benar. Oleh karena nama Yesus, dia akan Tuhan Yesus. Sekarang aku mulai mengerti. Aku bersyukur, aku punya anak gila. Aku bersyukur, aku janda. Aku bersyukur suamiku dipanggil pulang lebih dulu. Yang lebih lagi, aku bersyukur duitku habis. Itu yang dikatakan sudah tidak kuat lagi. Tuhan pasti turun tangan. Pingsan dia. Seperti waktu saya sakit COVID. Saya gak mampu lagi pingsan. Tuhan aku gak kuat lagi. Plak pingsan saya. Ini Encim sama. Pingsan. Jam 4 pagi. Ada yang ketuk pintu kamarnya. Si Encim ini bilang, siapa? Mama bangun. Kok tumben mama belum bangun? Siapa lu? Kenapa mah? Mei. Loh, Mei? Iya mama bangun dong. Kan Pak Andre suka ngajarin. Bangun jam 4 doa. Mama kan berdoa syafaat. Ayo gosok gigi jangan lupa. Cuci muka. Mei, sini sebentar. Kenapa mah? Sini gue bingung loh. Kok bisa ngomong begini? Memang kenapa mah? Memang ada apa? Lu sehat ya? Loh memang saya kenapa? Dia gak tahu loh. Jadi selama 2 tahun dia sakit. Dia tidak tahu. Tubuhnya dipakai untuk membuat orang itu menjadi percaya. Tapi kamu, kenapa bisa begini? Dia peluk mamanya. Meme kenapa ma? Kamu sakit loh. Enggak. Wah dia teriak dua-duaan. Bersyukur. Dia nyanyi dua-duaan. Bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setiap hari itu. Pagi itu jam 4:30. Ada suara pujian yang disertai dengan senandung tangisan. Si Encim itu sembari nyanyi, sembari nangis kejer. Dia sembari pelukan sama anaknya. Anaknya berkata, Mama kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali ke gereja. Saya tahu Mama sudah lama tidak ke gereja. Kita sudah tinggalkan Tuhan. Mamanya bilang, besok kita ke gereja. Pas dia bilang besok, ternyata hari Minggu. Dia pulang ke gereja, disambut sama gembala sidangnya. Disambut sama jemaat. Si Meme sudah sembuh. Wah tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Tuhan itu benar ada di dalam segala sesuatu. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus. Yesus sudah siap. Ketika kamu ada persoalan apapun, tetap mengucap syukur. Itu Rasul Paulus katakan. Bersukacitalah dalam segala perkara. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena seringkali Anda tidak dapat melihat akhir-akhir dari ujian tersebut. Betul nggak? Kita nggak tahu kapan akhirnya. Ya, seringkali kita tidak dapat melihat hasil akhir dari ujian terhadap iman Anda. Allah menguji Anda di dalam relasi, pekerjaan, bidang-bidang lain untuk melihat apakah Anda teguh dan setia kepadanya atau tidak. Betul nggak? Saya mulai kan, barusan udah mulai gak setia kan.
Tapi bukan ngasih, apakah aku boleh mulai mundur lagi Tuhan? Mundur dulu, bukan pengen kabur. Tidak mau KKR dulu. Di mana imanmu? Memang kadang-kadang saya itu kan gak sendirian. Yang membuat iman menjadi lemah itu karena pasangan kita. Ngerti gak? Dia mengandalkan kekuatannya. Katrin sama Romi dia bilang andalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatanmu. Terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Andalkan Tuhan. Dia kuat dari segala yang kuat. Dan akhirnya hasil akhir dari ujian Anda adalah berkat yang luar. Tepuk tangan buat Yesus. Apakah betul ada dalam segala sesuatu? Ulangan 10 ayat 17. Jawabannya adalah ya. Kok berbeda ya doa khotbah ini hari? Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dia tidak menyebabkan penderitaan yang Anda alami itu kekecewaan yang Anda rasakan. Tidak. Dia tidak akan menyebabkan penderitaan yang Anda alami itu membuat Anda kecewa. Enggak. Tapi membuat Anda bersuka cita. Tepuk tangannya mana? Sampai bertahak saya tuh. Saking senangnya. Kenapa? Dia berjanji untuk memakai Anda. Dalam setiap penderitaan Anda. Dia mau pakai Anda di dalam setiap penderitaan Anda. Demi kebaikan Anda. Pertanyaannya. Betul gak ketika kita disembuhkan kita mengucap syukur? Betul gak setelah kita disembuhkan merasanya kita lebih happy? Setelah kita disembuhkan kita akan lebih semangat lagi melayani. Itu maksud Tuhan. Maka dikatakan Tuhan punya rencana besar ke depan. Gitu. Jangan mundur. Mundur boleh selangkah, maju 2 langkah. Jangan lebih banyak mundurnya. Gitu kan. Nah. Dengan demikian Anda dapat mempercayai dia sebagai masa-masa susah maupun senang. Dia adalah Tuhan. Tepuk tangan lagi yang keras. Nih, tulisan terakhirnya nih yang membuat saya kuat. Allah ingin Anda kuat. Maka dia selalu memberikan penderitaan supaya Anda menjadi kuat. Tepuk tangan lagi. Karena kalau nggak menderita dulu nggak kuat. Kan melalui ujian. Anda mau naik tingkat pasti diuji. Waktu ujian itu berat. Harus belajar, harus begadang, baca. Itu maksudnya. Jadi mulai penderitaan-penderitaan ini, jadi saya bilang kata istri, kok papi beda hari ini ya? Kayak semangat banget ya. Karena sudah diketemu penyebabnya. Suruh ngucap syukur. Lalu katakan berdamai dengan penyakit. Jangan dimusuhi penyakitnya. Kenapa? Penyakit batuk itu karena stres. Karena mikirin. Jadi akhirnya begitu. Ini begini udah. Tuh ada kena AC, enggak batuk. Biasanya saya enggak boleh dingin. Sekarang semalam tidur pakai AC, enggak apa-apa. Kenapa? Sudah lepas. Tepuk tangan lagi khusus ya. Ayo kita berdoa. Bapak terima kasih untuk malam hari ini. Kesimpulan yang kami dapat adalah kami percaya Tuhan ada dalam segala sesuatu. Bahwa melalui penderitaan kami akan menjadi kuat. Supaya iman kami bertumbuh dan kami dipakai oleh Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah membuat kami menjadi kuat. Biarlah kiranya semua jemaat Tuhan yang mendengar hari ini, ibadah hari ini, biarlah menjadi berkat buat kita untuk masa depan kita semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Wah luar biasa. Kita diberkati melalui firman yang disampaikan oleh Koko Andreas. Satu rema yang luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan firman-Nya tadi berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Kita diberkati melalui kebenaran firman dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mempersiapkan yang terbaik melalui persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mengajarkan banyak hal kepada kami, menguatkan kami. Bahkan membuat kami untuk terus maju. Apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau baik,
Dan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberi persembahan. Apa yang kami berikan ini adalah berkat yang berasal daripadamu. Jadikan setiap kami saluran berkat bagi setiap tempat pelayanan yang Kau percayakan, khususnya bagi Successful Emmanuel Ministry tempat ini. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi melalui account BCA yang ada di layar Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang dapat berlangsung pada hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kau kembali menguatkan kami, Engkau kembali mengingatkan kami, Engkau kembali menunjukkan kepada kami betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini waktu kami beribadah, kami mengalami jamahan, lawatan, pemulihan, kesembuhan yang berasal daripadamu. Bahkan firman-Mu menjamah keberadaan kami, firman-Mu menguatkan kami dan membawa kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan, dan percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia untuk dapat menanggungnya. Engkau setia dan Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan. Mereka yang letih, lesu, berbeban berat, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka mendapatkan kekuatan dari firman yang diberitakan kepada kami semua. Sehingga kami dapat kembali berdiri tegak dan berjalan di dalam panggilan-Mu, di dalam tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek yang kerap kali menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi keberadaan kami melalui kebenaran firman yang dia sampaikan kepada kami. Bapak, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati Cifoni istrinya, memberkati anaknya, mantunya. Segala hal yang mereka lakukan, mereka perbuat, Engkau buat berhasil. Dan kami percaya hidup mereka menjadi berkat. Waktu hati mereka terus tertuju kepada Engkau, ingin menyenangkan hati-Mu, maka pengurapan yang lebih lagi Kau curahkan atas kehidupan mereka. Sehingga dimanapun Kau menuntun langkah kehidupan mereka,
mereka untuk mereka melayani. Di sana keberadaan mereka menjadi berkat. Di sana jiwa-jiwa dimenangkan. Di sana jiwa-jiwa mengalami kelepasan, mengalami pemulihan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang setia. Karena kesetiaan hamba-Mu inilah yang membuat banyak orang termasuk kami semua di sini melihat Tuhan benar-benar bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, perlindungan, penyertaan yang sempurna dan tuntunan-Mu selalu Kau berikan kepada hamba-Mu. Begitu juga untuk jemaat Immanuel yang setia beribadah setiap Sabtu pagi, setiap Minggu pagi. Bapak memberkati kesetiaan mereka. Bapak memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Kalau mereka sedang menghadapi tantangan, masalah, sakit, penyakit, kelemahan, kami percaya pada hari ini Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu telah membawa terobosan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan mereka mengalami Tuhan, mengalami kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa kesetiaan mereka beribadah itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun yang setia beribadah, setia terus untuk mencari wajah Tuhan. Mereka mengalami berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk setiap kami melayani baik worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia, tim sound system. Kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu, bukan kuat dan gagah kami sebagai manusia. Kami percaya kami dapat melayani oleh karena pengurapan yang Kau berikan, kemampuan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Kau pakai setiap kami dan memberkati setiap kami lebih dan lebih lagi untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah. Tuhan, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Indonesia mengalami Tuhan dan mengalami kemuliaan yang lebih lagi. Dan kami percaya bahwa Indonesia ada dalam kedaulatan-Mu. Engkau tetap memegang kendali sepenuhnya atas apa yang terjadi di bangsa ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami di penghujung ibadah ini, di penghujung doa kami ini, kami siap mau pulang dari tempat kami beraktivitas kembali. Dan Engkau sendiri yang memberikan berkat itu atas keberadaan kami semua. Mari biasa kami angkat kedua tangan ke saudara, tengadakan wadah saudara dan pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini, diberkatilah keluar masukmu, diberkati setiap pekerjaanmu, dan diberkati setiap rumah tanggamu. Diberkatilah toko-tokomu, pabrik-pabrikmu, konveksimu, bahkan showroom mobilmu. Semua yang ada di tempat ini selalu diberkati Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan membuat kita jadi kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menyebut kita semuanya di awan mobil baik bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.